السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم اللقاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati dan kami ta'zimi para alim, para ulama, para habaib, para ustaz, nafa'ana Allahu bi'ulumikum wa matta'ana Allahu bituli hayatikum, amin Allahumma. Bapak-bapak jamaah Masjid Babul Huda dan ibu-ibu yang telah hadir di majlis ini, tanpa terkecuali khususnya Bapak Kepala Desa kita, Bapak Zulkarnain, yang alhamdulillah pada kesempatan ini malam beliau berkenan hadir di majlis ini untuk memberikan sumbangsih dukungan moral untuk mensukseskan acara Isra Mi'raj di Masjid Babul Huda ini. Alhamdulillah, sebagai untayan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ma'unahnya, karena taufiknya, kita semua bisa bermujalasah, bisa bertatap muka di majlis yang insyaallah mubarakah ini, dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkis kita, yang telah berjuang tanpa pamrih, mengorbankan segala kehidupannya agar mengangkis manusia dari alam kebodohan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang,
dengan adanya Islam dan iman, yakni minadh dhulumati ilan nur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu? Isra dari akar kata sara, kata anak-anak yang di pesantren itu Pak, setelah dibentuk menjadi Isra, berganti, berubah artinya dari yang semula berjalan menjadi diperjalankan. Artinya baginda Nabi tidak Isra sendiri Bapak Ibu, tidak jalan sendiri, Allah yang menjalankan. Mi'raj, Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang tahu kira-kira perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kira-kira berapa kilometer Pak? Mungkin Bapak Kades kita pernah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, pernah Bapak? Oh belum. Insya Allah kurang lebih perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1.500 kilometer. Artinya 1 bulan tidak akan sampai. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya butuh waktu 1 malam, bahkan lewat dari Baitul Maqdis, lewat dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, hanya butuh waktu satu malam. Sedangkan Mi'raj, Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya tangga. Tangganya Nabi Muhammad naik ke Sidratil Muntaha. Jadi naiknya Nabi pakai skalator. Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, Nabi naik tangga, tapi tidak sama dengan skalator yang di sini itu, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum baginda Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, baginda Nabi terlebih dahulu berada dalam penderitaan yang sangat amat perih. Nabi kita Bapak Ibu, tahun tersebut, bahkan tahun tersebut dinamakan dengan tahun Amun Huzni, tahun sedih. Tahunnya sampai dinamakan tahun sedih Bapak Ibu. Mengapa demikian? Kenapa sampai tahunnya dinamakan tahun sedih Bapak Ibu? Karena Rasulullah pada tahun tersebut kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya. Pamannya yang sangat mendukung dakwahnya, Abu Thalib, meninggal pada tahun tersebut. Setelah pamannya, orang yang sangat dicintainya, orang yang sangat paling berjasa, paling besar pengorbanannya, hartanya diberikan semuanya kepada baginda Rasulullah. Untuk apa? Untuk dakwahnya Rasulullah. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Siti Khadijah. Setelah pamannya meninggal, istrinya wafat. Sedih. Tekanan dari kafir Quraisy pada kala itu luar biasa. Diskriminasi yang diberikan oleh kafir Quraisy pada kala itu sampai Nabi Muhammad tidak mampu, Pak. Nabi Muhammad tidak mampu. Dikekang Nabi Muhammad pada tahun tersebut, Pak.
Ditambah lagi tidak ada lagi orang yang mendukung, orang yang membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah punya rencana indah buat baginda Nabi, Pak. Allah memerintahkan baginda Nabi Muhammad agar hijrah ke Taif. Di Taif Nabi Muhammad bukan diterima dengan baik, Bapak Ibu. Pindah dari Mekah ke Taif, Nabi Muhammad bukan disambut tala'an badru, tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari Mekah, siksaan, diskriminasi oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi tidak mampu hijrah ke Taif. Sampai di Taif, siksaan lebih pedih daripada di Mekah. Dilempar dengan kotoran, dilempar dengan tulang unta, hingga dahi pelipis baginda Nabi Muhammad mengeluarkan darah. Bukan peperangan, tapi karena penolakan yang didapati oleh baginda Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad lakukan kepada masyarakat Taif? Malakul Jibal datang kepada Nabi Muhammad. Muhammad, angkat tanganmu. Pilih gunung mana yang akan aku angkat untuk aku timpakan kepada masyarakat Taif. Kata malaikat Jibal, kata malaikat penghuni bukit. Tapi apa balasan dari Nabi kita? Apa balasan dari Nabi kita, Bapak Ibu? Sudahlah pelipisnya berdarah, yang diberikan malah air tuba, dibalas air susu. Jangan malaikat, la'allallahu an yakhruja min aslabihim. Jangan biarkan, semoga dari tulang sulbi mereka akan Allah keluarkan orang-orang yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. 100% pada saat sekarang, sampai pada saat sekarang masyarakat Taif menyembah Allah. Karena doanya Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cara Allah menghibur kekasihnya, karena pada kala itu Nabi Muhammad sedang dalam keadaan bersedih pulang dari Taif. Kata Allah, ini kekasihku harus dihibur, ini kekasihku harus diberikan hiburan. Bagaimana kekasihku ini agar bahagia, agar senang? Jibril pergi jumpai Muhammad, bawa dia ke Sidratil Muntaha. Tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad tidur di rumah sepupunya, putrinya Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Siapa namanya, Bu? Aduh, Bapak Ibu. Cinta Nabi Muhammad tapi tidak tahu sepupunya Nabi Muhammad. Ayo belajar sirah. Belajar sirah, datangkan ustaz terdekat kita, seperti Ustaz Qadir misalnya, Ustaz Abdul Qadir. Ustaz, kami belajar sirahnya Nabi setengah jam, 1 jam. Alhamdulillah. Banyak orang yang mengaku mencintai Laila, tapi Laila tidak pernah tahu dengan orang tersebut. Kan seperti itu. Coba tanya sama mbak-mbak yang di belakang, pasti tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak sekali, Pak. Semalam ada pengajian juga di Singkawang. Ketika saya menyebut nama Nabi Muhammad, jarang sekali dijawab. Kenapa sih, Pak? Bu, kira-kira kenapa? Hah? Nabi Muhammad pernah memberikan ancaman kepada orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut tapi tidak bersolawat. Waihak, celaka
liman dzukirasmi, bagi orang yang disebut namaku kepadanya, walam yusalli alayya, namun orang tersebut tidak bersolawat kepadaku. Kalau mau celaka enggak apa-apa, enggak usah baca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat Jibril. Nabi Muhammad ketika itu istirahat di rumah sepupunya Ummu Hani. Datang malaikat Jibril, dibawa Nabi Muhammad di samping kiri Ka'bah, lalu ditinggalkan sebentar. Kemudian datang lagi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, membawa nampan, membawa wadah. Kemudian Nabi Muhammad dibelah dadanya, dari cekunnya, lehernya sampai ke bawah pusarnya. Lalu diangkat isi dadanya Nabi Muhammad, lalu dibersihkan dengan air zam, dibersihkan selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Lalu sebelum ditutup dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, diisi dengan ilmu, diisi dengan sifat bijaksana, diisi dengan kemantapan jiwa, ainul yaqin, ditambah dengan kesabaran, ditambah ketakwaannya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Nabi Muhammad akan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kata qari'ah kita tadi, Pak, alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Agar supaya aku perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Nanti Pak, setelah Nabi Muhammad berangkat, mungkin Ustaz, Bapak Kades, mungkin tidak secara detail saya jelaskan. Kalau secara detail Bapak Kades, insya Allah tidak selesai 3 jam. Insya Allah kami ambil yang penting-pentingnya saja. Nabi Muhammad setelah berangkat dari Masjidil Haram, setelah berangkat menaiki Buraq, Nabi Muhammad diperlihatkan dengan banyak sekali aneka ragam siksa, Pak. Ada yang kepalanya dibenturkan dengan batu, dihujam dengan batu, remuk, adat kembali lagi kepala itu, Pak. Diremukkan lagi dengan batu, kemudian kembali lagi. Ma hadza ya Jibril, ma haula ya Jibril. Siapa orang tersebut wahai Jibril? Kata Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Haula'i tatasaqqaluna ru'usahum. Mereka Muhammad, orang-orang yang memberatkan kepalanya untuk melaksanakan sholat. Pertama kali langsung sholat. Orang-orang yang memberatkan kepalanya untuk melaksanakan sholat. Sholat, iya, tapi dalam keadaan kepalanya berat, malas, luar biasa. Sholat padahal, apalagi yang tidak sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad masuk dari sebelah kanan, ingin melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Sama seperti kita, ya. Ibu-ibu tadi ketika masuk masjid ini kan semuanya tadi salat sunnah, ya. Salat sunnah tahiyatul masjid, iya Bu. Alhamdulillah. Jangan sampai kita duduk di masjid, kita tidak sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan sampai. Alhamdulillah, jamaah kita yang ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah sudah iktikaf semua. Ya Bu, sudah iktikaf? Belum.
Masya Allah, mungkin lupa. Kalau bapaknya insya Allah sudah iktikaf, tapi jangan ke WC Pak, batal iktikafnya, nanti iktikaf lagi. Kalau pakai nawaitul i'tikafah fi hadal masjidi imanan wa ihtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena iman dan karena ingin mendapatkan kebaikan sunnah karena Allah. Jangankan ngaji Pak, jangankan wirid, jangankan sholat, tidur dapat pahala. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, siapa manusia di belakang itu Jibril, kok banyak banget, kata Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Mereka adalah para utusan Allah yang ingin makmum kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Artinya apa Bapak Ibu? Semua ajarannya para rasul sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang jadi imam. Alhamdulillah. Setelah sholat, Nabi Muhammad kehausan, datang malaikat Jibril membawa nampan, bawa gelas. Satu berisikan khamar, dua berisikan susu. Nabi Muhammad tanpa ragu mengambil yang berisi susu, Bapak Ibu. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, engkau telah mengambil fitrahnya manusia karena engkau telah memilih susu. Andaikan engkau memilih khamar, lagawaita wa laga ummataka, engkau dan umatmu akan tenggelam dalam kebinasaan. Alhamdulillah, baginda Nabi memilih air susu. Walaupun sudah memilih air susu pun masih banyak yang minum minuman keras. Kalau ditegur jangan minum minuman keras Pak, itu aku yang beli, aku toh yang beli. Iya bos, kamu yang beli, kamu yang mabuk. Tapi kalau Allah menurunkan balaknya gara-gara kalian mabuk-mabukan, semua isinya sungai keran habis. Tak peduli ada ustadz, tak peduli ada kiai, semuanya habis gara-gara si tukang mabuk. Insya Allah di sungai keran tidak ada ya Bu. Ya, insya Allah ya Pak, insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Setelah keluar dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad, burak tunggangan Nabi Muhammad diikat di Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad dimi'rajkan. Ada tangga untuk Nabi Muhammad naik ke atas langit dunia tingkat yang pertama. Di langit yang pertama, masuk dari pintunya langit yang pertama, man antah, kata malaikat penjaga langit, siapa engkau? Aku adalah Jibril. Wa man ma'akah, dan siapa yang bersamamu itu Jibril? Siapa yang bersamamu Jibril? Dia adalah Muhammad. Abu Isa, kata malaikat, apakah dia sudah diutus? Kok kesini Jibril, apakah dia sudah diutus? Iya, kata Jibril, Nabi Muhammad telah diutus. Apa kata malaikat? Malaikat mendoakan Nabi Muhammad, mendoakan kebaikan, lalu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ahlan, marhaban ya ibni, selamat datang wahai anakku. Lalu Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad dengan doa kebaikan. Naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberikan separuh dari ketampanan. Orang sungai keran itu Bu, kenapa enggak banyak-banyak banget yang tampan, yang cantik enggak terlalu banyak? Karena ketampanan sudah separuh diberikan kepada Nabi Muhammad, separuhnya lagi untuk
Yusuf yang 25-nya borongan satu dunia, Pak. Makanya bentuknya ada yang miring, ada yang lurus gitu. Tapi alhamdulillah kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh, bertemu dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua nabi yang dijumpai oleh Rasulullah semuanya mendoakan kebaikan. Alhamdulillah. Di langit yang ketujuh, Bapak Ibu, ada namanya pohon Sidratul Muntaha. Akarnya ada di langit yang ketujuh, ujungnya ada di tingkat yang kedelapan. Namanya apa? Sidratul Muntaha. Kenapa dinamakan sidrah? Daunnya bentuknya seperti telinganya gajah, buahnya seperti kendi, makanya dinamakan sidrah. Kenapa dinamakan muntaha? Karena itu batas malaikat, makhluk, siapapun yang dari bawah tidak boleh melewati sidratil muntaha. Yang dari atas, siapapun, malaikat siapapun yang ada di atasnya tidak akan bisa lewat dari sidratil muntaha. Itu kenapa sebabnya dinamakan sidratil muntaha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atasnya sidratil muntaha ada lauhil mahfuz, Di atasnya lauhil mahfuz ada namanya mustawa. Di langit yang ketujuh, Bapak Ibu, ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu, Pak, Ka'bah yang ada di atas. Kalau yang di bumi namanya Ka'bah. Kata Nabi dalam hadis sahihnya, andaikan Baitul Ma'mur itu, Pak, jatuh pas dia dengan Ka'bah. Pas dengan Ka'bah. Kalau di Ka'bah, Allah jamin tidak akan sepi dari orang tawaf. Di Ka'bah itu Allah jamin, Pak, tidak akan sepi dengan orang yang tawaf. Bagaimana Ustaz kalau musim corona seperti kemarin? Aku gantikan dengan malaikat, biar malaikat yang tawaf di Ka'bah. Berbeda dengan di Baitul Ma'mur yang tidak pernah sepi dari malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur, tawaf di Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur namun tidak kembali lagi. Masuk lagi 70, tidak kembali lagi. Itu Baitul Ma'mur. Di sana ada Nabiullah Ibrahim alaihi salam musnid dan bersandar. Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Kenapa bersandar, Pak? Karena yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Sehingga sebagai balasan Allah berikan kehebatan, berikan kenikmatan Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad secara ringkas, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermukalamah dengan Allah, berbicara dengan Allah, furidat, diwajibkan kepada Nabi Muhammad salat 50 waktu. Namun karena akhlaknya Nabi Muhammad, Pak, akhlaknya Nabi Muhammad yang luar biasa, Nabi Muhammad tidak protes, Pak. Aduh, mampu gitu, mampu tidak umatku, tidak. Nabi Muhammad tidak protes. Nabi Muhammad punya oleh-oleh 3, Pak. Nabi Muhammad punya oleh-oleh 3. 1, salat 50 waktu. 2, umatnya Nabi Muhammad asalkan tidak syirik, tidak menyembah berhala, pasti akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Muhammad diberikan pangkal surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai selesai. 3 oleh
pulang dari sini bawa 3 oleh insya Allah. Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tidak ditanya, Pak, bawa apa Muhammad? Tidak. Turun lagi ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa yang diwajibkan kepadamu Muhammad? Kata Nabi Musa, aku diwajibkan dan umatku diwajibkan salat dalam sehari semalam 50 kali. Muhammad, duduk balik. Naik lagi. Kata Nabi ini peran Nabi Musa ini, Pak. Kalau bukan peran Nabi Musa, kita sholat 50 kali. Bayangkan 5 kali banyak yang enggak sholat. Zuhur, asar di sawah, asar di jalan, subuh di pasar. 5 kali. Bagaimana kalau 50 kali? Umatmu kecil Muhammad, badannya kecil, tidak akan mampu. La yutikunahum, mereka tidak akan mampu Muhammad. Balik, naik lagi. Bagaimana Jibril? Sahabat yang baik pasti bertanya dengan sahabatnya, Pak. Walaupun Nabi Muhammad tidak bertanya kepada malaikat Jibril. Bagaimana Jibril? Kata Jibril. Naik lagi ke Sidratil Muntaha, tempat tadi bermukalamah dengan Allah. Ya Allah, umatku, kata Nabi Musa, tidak akan mampu. Ya Allah. Dikurangi 5. Turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Tak akan mampu Muhammad. Naik lagi. Balik lagi, Pak. Turun lagi. Naik lagi sampai 5. 5 pun kata Nabi Musa tidak akan mampu. Naik lagi Muhammad. Bagaimana Jibril? Ya kalau kamu suka, naik. Kata Jibril, naik lagi, sudah tinggal 5. Naik lagi Nabi Muhammad. Ya Allah, khaffif anna. Tidak akan mampu umatku ya Allah. Beri keringanan ya Allah. Apa kata Allah? Apa jawabnya Allah? Labbaik wa sa'daik Muhammad. Aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu 5 kali, tapi 1 kali sama dengan mengerjakan 10 kali. Artinya kalau sholat 5 waktu, sebenarnya hakikatnya dia mendapatkan pahala sholat 50 Alhamdulillah. Turun Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad? 5. Enggak akan mampu Nabi Muhammad. 5 Nabi Musa, enggak akan mampu kata Nabi Musa. Aku malu Nabi Musa. Aku sudah bolak-balik turun naik ke atas tadi Nabi Musa. Aku malu. Bismillah, habatok. Maka Nabi Muhammad turun dari langit yang ke-6, turun sampai ke Masjidil Haram. Lalu diceritakan hanya Abu Bakar yang percaya. Hanya Abu Bakar, makanya Abu Bakar punya julukan As-Siddiq. Peristiwa yang tidak masuk akal, yang percaya pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya Bapak Ibu, imannya Sayyidina Abu Bakar 1, imannya orang 1 dunia, umat Islam 1 dunia, ditimbang imannya Abu Bakar 1. Semua iman dikumpulkan, masih berat imannya Abu Bakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat yang kedua apa? Yang kedua apa Bapak Ibu? Selagi tidak musyrik, selagi tidak menyembah patung, selagi tidak menyembah selain Allah, aku akan mengampuni umatmu. Alhamdulillah. Walaupun ahli maksiat akan diampuni. Iya, kalau tobat, kalau bertaubat Pak, kalau bertaubat. Tapi kalau tidak bertaubat, meremehkan terhadap dosa kecil, itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa itu sendiri.
Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Bapak ibu, adikku, cintaku, kata suaminya, tolong ambilkan saya segelas air. Oh, ambil sendiri ngapain? Neraka. Jangankan sampai kata kasar keluar dari seorang ibu kepada suaminya. Wajahnya sampai kelihatan tidak menerima, tidak luas hati. Dalam keadaan wajahnya marah, tidak usah ngomong-ngomong Pak, tidak usah keluar suara. Yang penting wajahnya menunjukkan wajah marah. Orang yang pertama kali dibangkitkan di dalam kubur dalam keadaan hangus, dialah perempuan tersebut. Na'udzu. Ada di Sungai Kran? Insya Allah tidak ada, Bu. Insya Allah tidak. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak-bapak, bukan karena antum itu pemimpin rumah tangga. Dek, ambil air. Dek, rokok. Dek, makan. Ibu-ibu itu dinikahi untuk dikasih sayangi, Pak. Rawat ibu-ibu, cintai beliau. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak ibu, Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad berupa akhir surah Al-Baqarah. Dalam hadisnya, sahih riwayatnya, bahkan orang yang gemar mendhaifkan hadis mengatakan sahih. Siapa beliau? Albani. Kata Albani, hadis ini sahih juga. Kenapa? Dikasihnya di Sidratil Muntaha. Luar biasa hadis ini, Bu. Kalau bisa ini dijadikan rutinitas amalan, perbanyak baca hadiah ini, Bu. Apa itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Pangkal surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Sampai selesai. Apa kata Nabi? Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi amin yunzilu minhu akhiru khawatim suratil Baqarah la yuqra'ani fi baitin illa qadrabu syaitan. Allah sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi, Allah membuat catatan yang dikeluarkan dari catatan tersebut akhir pangkal dari surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasuluh. Selisih 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 2000 tahun Allah telah membuat catatan yang isinya amanar rasuluh. Tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi manapun, rasul-rasul manapun tidak pernah diberikan, Pak. Hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Apa kata Nabi? Tidak dibaca dua ayat tersebut di dalam satu rumah, melainkan setan akan lari terbirit-birit dari rumah tersebut. Alhamdulillah, ada yang rumahnya banyak setannya. Kalau bapak-bapak sering ngamuk berarti banyak setannya itu. Kalau ibu-ibu juga sering ngamuk, banyak setannya itu. Ya, kalau rumahnya ingin dijauhi setan, jin dan lain sebagainya, bacakan amanar rasulullah. Amanar rasuluh sampai selesai. Di rumah baca, di kamar di dapur, di musola depan rumah masjid bacakan, Pak. Itu jaminan dari Allah. Kata Nabi, tidak dibaca dua ayat tersebut di satu rumah, melainkan setan akan lari dari rumah kita. Alhamdulillah. Bukan dari saya ini, Pak, saya hanya menyampaikan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
saya titip sholat, saya titip sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Nabi begini Pak, la fidyata li tarikis shalah illan nar. Tidak ada tebusan bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu kecuali dia harus nyungsep ke neraka. Sahabat berminta kepada Rasulullah, as'alukal murafaqata bil jannah ya Rasul. Ya Rasul, aku ingin bersamamu nanti di dalam surga ya Rasul. Kata sahabat, apa kata Nabi Pak? Ana fa'il, iya, aku akan kerjakan itu. Aku akan berikan kalian pertolongan. Aku akan memberikan kalian syafaat. Wa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tapi tolong bantu saya agar saya bisa memberi syafaat kepada kalian. Kalau kalian tinggalkan sholat 5 waktu, aku tidak bisa memberi syafaat. Na'udzubillah. Kalau Nabi sudah tidak memberi syafaat, alamat kita tidak akan naik dari neraka. Bu, tahu paling sebentar mampir di neraka berapa tahun? Tahu Pak? Mampir, kalau kita mampir ke rumah Ustaz Qadir, yang namanya mampir paling hanya minum, rokok, sudah namanya mampir. Mampir ke neraka, mungkin banyak amal baiknya, tapi ada satu dosa yang belum ia taubati. Mungkin pernah zalim kepada tetangganya, belum sempat minta ampun, belum sempat minta maaf, mati. Pasti dia akan masuk neraka. Kalau mampir paling sebentar Pak, 80 tahun. Riwayat lain 50 tahun. 80 tahun. Hitungan akhirat kalau di dunia berapa? Hitungan akhirat kalau dikalkulasikan, diakumulasikan pada hitungan dunia berapa? Berapa? Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan di dunia 1000 tahun. Mampir lewat di neraka 80 tahun. Sanggup? Apalagi yang tidak sholat, apalagi yang durhaka kepada orang tuanya, apalagi yang acuh tak acuh terhadap agama Allah. Bagaimana mereka akan naik dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada keterangan begini Bapak Ibu. Malaikat Jibril ketika orang-orang sudah umat-umat Nabi Muhammad telah dinaikkan ke surga, malaikat Jibril keliling Pak, muter di neraka 4000 tahun. 4000 tahun. Kenapa malaikat Jibril muter-muter? Ternyata malaikat Jibril mendengar suara seruan, Ya Hannan, Ya Mannan. 4000 tahun Pak. Orang-orang sudah naik ke surga semua. Maling-maling ayam, maling-malingnya beras timbangan sudah naik semua. Sudah naik. Nabi sudah istirahat di surga. Ternyata ada umatnya Nabi Muhammad 4000 tahun menyerukan Ya Hannan, Ya Mannan. Jibril datang kepada Allah. Ya Allah, aku meminta satu syafaat agar aku bisa menolong orang tersebut. Allah berikan syafaat tersebut Pak. Datang malaikat Jibril ke neraka. Malik, aku sudah dapat syafaat dari Allah. Aku ingin mencari suara itu. Itu pasti suara umatnya Nabi Muhammad. Bisa saya, bisa ibu, bisa bapak. Tinggal kita lihat sehebat mana istighfar kita kepada Allah setiap hari. Tinggal kita lihat sehebat apa ibadah kita. Apakah kita ibadah karena ingin disanjung orang? Malaikat Jibril datang kepada malaikat Malik, cari Malik. Orang yang berseru Ya Hannan Ya Mannan tidak ketemu Pak.
Malaikat Malik kembali, Jibril, saya sudah cari di baranya api neraka, tak satu pun aku melihat manusia. Umatnya Nabi Muhammad tak satu pun aku lihat. Datang kepada Allah Jibril, Pak. Ya Allah, Malaikat Malik tidak bisa menemukan orang tersebut, ya Allah. Di manakah orang tersebut, ya Allah? Orang itu berada di jurang ini, tempatnya ini, kata Allah. Datang Malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah kepada Malaikat Malik. Akhirnya Malaikat Malik menemukan umatnya Nabi Muhammad tersebut dalam keadaan kepalanya di bawah, kakinya di atas, penuh dengan kalajengking, penuh dengan ular, digoncang 2 kali oleh Malaikat Jibril, oleh Malaikat Malik, berjatuhan semua hewan yang menyengat orang tersebut, Pak. Itu hidup, Pak. Itu hidup, Bu. Ratusan ribuan tahun digigit kalajengking, ribuan tahun digigit ular. Jangan-jangan itu kita, Pak. Karena kita lalai beristighfar kepada Allah, kita lalai terhadap mengerjakan perintah Allah. Bagaimana kehidupan kita? Sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Bagaimana kita akan menghadapi pedihnya siksaan Allah nanti di hari kiamat? Jadi saya titip solat Pak, Bu, solat. Insya Allah kalau solatnya baik, semua amalnya baik. Insya Allah ada tata caranya, Pak, solat, Pak, Bu. Kalau mau solatnya baik, belajar sholat itu, Pak, bukan hanya Allahu Akbar waladdallin. Suaranya bagus banget kok, tapi tidak tahu apa itu artinya. Sah, iya, kalau syarat rukunnya cukup, sah. Kalau syarat rukunnya cukup, sah. Tapi pahala yang dijanjikan Allah dapat tidak? Efek samping daripada sholatnya dapat tidak? Fahami, Pak, kenapa kita harus ruku itu harus lurus seperti papan? Kenapa? Kenapa kita kalau sujud itu, Pak, kenapa kita harus wasaqil batnahu? Kita angkat perut kita. Subhana rabbiyal, diangkat, perutnya diangkat. Jangan sampai tidak diangkat. Kalau tidak diangkat, akhirnya akan terjadi penghitaman dahi. Kenapa? Allahu Akbar. Kan dorong ke depan ini. Ini serius, Pak, bukan saya bicarakan. Enggak. Mohon maaf. Enggak. Ini saya cerita saja. Cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa bisa hitam? Apakah karena kelamaan sujud? Bukan, Bu. Orang paling lama sujud siapa? Nabi Muhammad. Ada Nabi hitam dahinya? Tidak. Kan saya nggak nyebut orang ya, berarti aman. Kenapa bisa hitam, Pak? Karena sujudnya keliru. Kok bisa keliru? Dia sujud begini, Allahu Akbar, didorong ke depan. Namanya juga kulit, Pak. Kalau didorong, akhirnya dia akan membekas hitam. Makanya kalau tidak mau hitam, sujudnya ini seakan-akan, Pak, kalau ini jatuh, ini jatuhnya ke tangan. Jatuhnya ke tangan. Diangkat perutnya. Kalau laki-laki, kalau perempuan jangan. Kalau laki-laki, diangkat perutnya. Perutnya diangkat. Otomatis kepala kita tidak akan ada tekanan, Pak. Dibuktikan sendiri. Memang kenapa Ustadz kalau dahinya itu, mohon maaf kalau ada yang dahinya berbekas, mohon maaf. Lillahi ta'ala saya hanya menerangkan ilmu. Pak, Bu, apakah tidak baik Ustadz kalau dahinya hitam? Saya sampaikan hadis Nabi. Saya sampaikan bukan kata orang, kata hadis Nabi. Sahih riwayatnya.
Kalau andai saja tidak ada di dahimu itu tanda hitam. Ketika sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan laki-laki ini?" Andai tanda itu tidak ada di dahimu, kata Nabi, "Khairun laka," itu lebih baik. Khaufan minar riya, aku khawatir kalau dahimu hitam itu kalian riya. Kata Nabi, bukan kata saya nanti itu Ustaz kurang ajar tuh. Jangan, bukan kata saya, kata Nabi. Khawatir Nabi, Pak. Khawatir. Aduh, penyakitnya hati luar biasa, Bu. Kalau sudah hitam dahi, alhamdulillah. Itu pasti setan goda itu. Jangankan dahinya hitam, Pak. Kita dahi tidak hitam, Pak. Tidak usah orang, saya itu, Pak, kalau sholat kan saya sudah berhasil mengalahkan setan. Saya sholat dengan istri, dengan santri, saya sholat. Kadang saya merasa baik, Pak. Itu saya tuh. Kadang saya merasa baik, Pak. Aduh, kalau saya sujud bagus banget, kata saya itu. Mungkin insya Allah Bapak Ibu tidak. Kalau saya sujud tuh lama banget, kata saya. Apa kata setan? Oke, kamu menang. Tapi ketika kamu sholat, aku akan berada di atasmu untuk mengganggu agar kamu merasa ahli sujud. Hati-hati dengan setan, Pak. Setan akan datang dari kanan, dari atas, dari samping. Setan akan masuk dalam hati kita. Kita akan merasa, kalau Fatihah saya luar biasa, kalau istighfar luar biasa semua. Habis itu, Pak. Tidak ada pahalanya itu, Pak. Salat seperti itu, Pak. Hati-hati. Jangan merasa bangga telah menang melawan setan. Saya sudah bisa ke masjid. Nyampe ke masjid, sholat, orang sudah bangun, dia sujud sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Nabi di Isra Mi'rajkan dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Aqsa pun naiknya ke masjid juga. Di mana? Baitul Ma'mur. Apa artinya, Bapak Ibu? Jaga masjid. Pak, Bu, sebenarnya ada keterangan, tapi saya ambil satu saja. Di langit, di tingkat yang ke-9, ada laki-laki yang sangat tampan sekali, Pak. Tampan, bercahaya luar biasa. Nabi Muhammad kaget. Amalakun au jinnun au insun. Siapa kamu? Kok begitu tampan? Malaikat Jibril yang luar biasa perkasa. Malaikat Jibril yang punya 600 sayap tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Tapi kenapa engkau bisa menembus tingkat yang ke-7? Kata Nabi Muhammad. Datang suara menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, Pak. Dia adalah gambaran dari umatmu yang tidak pernah lepas dari 3 perkara. 3 perkara saya sebut yang terakhir. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya selalu berhubungan dengan tempat-tempat ibadah, yakni masjid. Alhamdulillah. Kalau mau jadi orang yang tampan, bisa berada di lapis yang ke-9, ayo kita hubungkan hati kita. Kita jaga masjid kita. Jangan sampai kita biarkan masjid kita sepi, Pak. Ngaji, i'tikaf, sholat malam di masjid, jangan sampai dibiarkan. Jaga masjid ini, Pak, agar hati kita senantiasa terhubung dengan masjid. Mungkin ketika kita pulang dari sini, latih hati kita. Ya Allah, kalau saya pulang nanti siapa yang ngaji? Kalau saya pulang nanti siapa yang i'tikaf di masjid? Jam 1 malam tidak ada, masjidnya kosong. Masjidnya dibangun, tapi tengah malam kok kosong. Bagaimana nanti kita, Pak? Bagaimana kalau ditanya nanti kita oleh Allah? Kau bangun masjid yang begitu megah, tapi kau biarkan masjidmu kosong. Saya titip masjid, jaga masjid ini, Bu. Ramaikan, makmurkan, rajin sholat berjamaah di masjid, rajin sholat sunnah, ibadah di masjid.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hada minni, inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau benar, ini fadlun minallah. Kalau salah, ini murni dari kesalahan saya pribadi. Al-Faqir, Anastaghfirur Rahman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhram minni, hadanallahu iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya acara kita malam hari ini, apabila kita sudah membaca doa dan sekali lagi kami minta kesehatan